Ekonomi Universitas Siliwangi. Sebelum memulai pembelajaran, bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan terhindar dari segala macam penyakit. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang pembangunan ekonomi. Nah, materi ini merupakan salah satu materi ekonomi pada jenjang kelas 11 SMA. Untuk pembahasannya, yang pertama saya akan membahas tentang pengertian pembangunan ekonomi. Yang kedua, tentang perbedaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, tentang perencanaan pembangunan ekonomi. Yang keempat, tentang indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Dan yang terakhir, faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Ya, nantinya saya harapkan melalui pembelajaran kali ini teman-teman mampu memahami konsep pembangunan ekonomi serta mengkajinya melalui berbagai macam sumber dan kajian literatur sehingga dapat menumbuhkan rasa ingin tahu, disiplin, dan tanggung jawab. Langsung saja untuk yang pertama, yaitu tentang pengertian pembangunan ekonomi. Nah, kita pasti sudah tidak asing lagi dengan kata pembangunan ekonomi. Kita sering melihat berita di televisi ataupun di berbagai macam media elektronik bahwasanya pemerintah Indonesia sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan tol, pembangunan bandara, pembangunan pelabuhan, serta pembangunan gedung-gedung perkantoran yang sering kita temukan di kota-kota besar. Namun, kita sering bertanya, untuk apa sih pembangunan itu dilakukan? Apa sih manfaat dan tujuannya? Nah, dengan adanya pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, bandara, pelabuhan, kita tahu bahwa akses menjadi lebih mudah, serta menunjang aktivitas ekonomi menjadi lebih efisien, sehingga produktivitas akan meningkat, dan diharapkan produk domestik bruto juga akan meningkat. Nah, dari contoh-contoh itu semua, apa sih definisi atau pengertian dari pembangunan ekonomi? Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses untuk meningkatkan produk domestik bruto pada suatu negara atau suatu daerah dalam jangka yang panjang. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi memerlukan suatu proses yang berkelanjutan berdasarkan rencana-rencana yang terarah untuk kemajuan berbagai aspek kehidupan. Selain kenaikan pendapatan yang diukur dengan peningkatan produk domestik bruto, pembangunan ekonomi juga bertujuan untuk memperbaiki aspek lain di luar aspek ekonomi, seperti perbaikan struktur kelembagaan, perbaikan sikap, serta memperkecil jurang pemisah antara si kaya dan si miskin, atau menghilangkan adanya ketimpangan distribusi pendapatan. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi dapat diartikan sebagai suatu proses untuk memperbaiki atau meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pembahasan yang kedua yaitu tentang perbedaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Nah, sebelumnya mari kita bahas pengertian dari pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai suatu proses kenaikan kapasitas produksi dalam suatu perekonomian yang diwujudkan dengan peningkatan pendapatan nasional. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat perbandingan antara pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, pada pembangunan ekonomi, kenaikan GNP dari tahun ke tahun lebih besar persentasenya daripada persentase kenaikan jumlah penduduk. Sedangkan jika dalam pertumbuhan ekonomi, kenaikan GNP dari tahun ke tahun tidak memperhatikan apakah persentase perubahannya itu lebih besar atau lebih kecil daripada persentase kenaikan jumlah penduduk. Untuk yang kedua, jika pada pembangunan ekonomi, kenaikan GNP disertai dengan perubahan struktur ekonomi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan jika pada pertumbuhan ekonomi, kenaikan GNP tidak disertai dengan adanya perubahan struktur ekonomi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, pada pembangunan ekonomi, kenaikan GNP disertai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan distribusi pendapatan. Sedangkan dalam pertumbuhan ekonomi, kenaikan GNP tidak memperhatikan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan distribusi pendapatan. Untuk yang keempat, pembangunan ekonomi menekankan pada peningkatan kemakmuran, sedangkan pada pertumbuhan ekonomi lebih menekankan pada peningkatan pendapatan per kapita. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang perencanaan pembangunan ekonomi. Nah, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya bahwasanya
Pembangunan ekonomi memerlukan suatu proses yang disusun berdasarkan rencana-rencana yang strategis dan terarah. Di Indonesia sendiri, kita kenal dengan istilah RPJM atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang disusun oleh pemerintah. Rencana-rencana tersebut itu mengarah pada berbagai hal. Yang pertama, peningkatan output nasional. Peningkatan output nasional ini diwujudkan dengan adanya peningkatan produk domestik bruto. Yang kedua, produktivitas yang tinggi. Seperti yang sudah kita ketahui, dengan adanya pembangunan infrastruktur, maka akses akan menjadi lebih mudah, sehingga aktivitas ekonomi menjadi lebih efisien, sehingga diharapkan produktivitas juga akan meningkat. Yang ketiga, tingkat pengangguran yang rendah. Bisa mungkin angka pengangguran harus dapat ditekan. Yang keempat, pengentasan kemiskinan atau memperkecil adanya jurang pemisah si kaya dan si miskin, atau menciptakan adanya pemerataan distribusi pendapatan. Yang kelima atau yang terakhir yaitu peningkatan atau perbaikan berbagai aspek kehidupan. Aspek-aspek ini di luar dari aspek ekonomi seperti sosial, budaya, politik, dan kemasyarakatan. Pembahasan yang keempat yaitu tentang indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Ada 3 indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi pada suatu negara. Yang pertama, indikator moneter. Indikator ini dibagi menjadi 2, yaitu indikator pendapatan per kapita dan indikator kesejahteraan ekonomi bersih. Yang kedua, indikator non-moneter. Indikator ini dibagi menjadi 2, yaitu indikator sosial yang diwujudkan dengan tingkat harapan hidup dan indikator indeks kualitas hidup yang diwujudkan dengan angka kematian bayi dan tingkat melek huruf. Indikator yang ketiga yaitu indikator campuran. Indikator ini dibagi menjadi 2, yaitu indikator Susenas yang dikembangkan oleh Badan Pusat Statistik dan indikator indeks pembangunan manusia. Namun, indikator yang sering digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi pada berbagai negara yaitu indikator moneter yang diukur dengan indikator pendapatan per kapita. Pembahasan yang kelima atau pembahasan yang terakhir yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan ekonomi. Dalam menyusun strategi pembangunan ekonomi, suatu negara memperhatikan berbagai faktor. Ada 5 faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan ekonomi pada suatu negara. Yang pertama, sumber daya alam. Tanah dan kekayaan alam merupakan sumber daya alam yang terbatas sehingga diperlukan berbagai cara ataupun strategi untuk dapat mengolah dan memanfaatkannya dengan baik. Yang kedua, modal. Kita sudah memiliki sumber daya alam yang melimpah, lalu tentu saja kita membutuhkan modal untuk dapat mengolah dan memanfaatkannya. Dalam melakukan pembangunan ekonomi, suatu negara bisa memperoleh modal melalui berbagai pinjaman asing ataupun dari hasil investasi. Yang ketiga, sumber daya manusia. Kita sudah memiliki modal dan juga sumber daya alam. Lalu, siapa yang akan mengolah dan memanfaatkannya? Tentu saja sumber daya manusia. Oleh karena itu, sumber daya manusia merupakan faktor yang paling penting dalam keberhasilan pembangunan ekonomi pada suatu negara. Karena sumber daya manusia yang terlatih dan terampil akan menjadi sosok pionir dalam keberhasilan pembangunan ekonomi pada suatu negara. Yang keempat yaitu teknologi. Agar proses produksi menjadi lebih efektif dan efisien, maka diperlukan teknologi untuk dapat meningkatkan produktivitas. Yang kelima yaitu sistem sosial dan sikap masyarakat. Faktor ini juga merupakan faktor yang penting karena sistem sosial dan sikap masyarakat bisa menjadi faktor pendorong ataupun faktor penghambat dalam keberhasilan pembangunan ekonomi pada suatu negara. Teman-teman, sudah sampailah kita di akhir pembahasan. Yang bisa disimpulkan dari pembahasan kali ini adalah teman-teman harus bisa membedakan pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Yang perlu ditekankan sekali lagi adalah jika pada pembangunan ekonomi itu lebih menekankan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat di samping peningkatan produk domestik bruto. Sedangkan jika pada pertumbuhan ekonomi lebih menekankan pada peningkatan kuantitas laju pertumbuhan ekonomi yang diwujudkan dengan peningkatan produk domestik bruto. Ingat ya teman-teman, kata kuncinya adalah pembangunan ekonomi lebih menekankan pada kualitas, sedangkan pertumbuhan ekonomi lebih menekankan pada kuantitas.
Nah, untuk menguji pemahaman teman-teman tentang materi pembangunan ekonomi yang sudah saya sampaikan, saya akan memberikan sebuah kuis. Berikut merupakan kuisnya. Berikut merupakan petunjuk kuisnya. Jika pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat, maka jawabannya adalah A. Jika pernyataan benar, alasan benar, tapi keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat, maka jawabannya B. Jika pernyataan benar dan alasan salah, maka jawabannya C. Jika pernyataan salah dan alasan benar, maka jawabannya D. Jika pernyataan dan alasan keduanya salah, maka jawabannya E. Berikut merupakan contoh soal beserta pembahasannya. Untuk pernyataannya, salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi pada negara berkembang adalah kenaikan pendapatan per kapita secara terus-menerus. Untuk pernyataannya benar ya, karena indikator keberhasilan pembangunan ekonomi salah satunya adalah kenaikan pendapatan per kapita secara terus-menerus. Untuk alasannya, pertumbuhan ekonomi pada suatu negara mementingkan kenaikan pendapatan per kapita dan perbaikan kelembagaan. Nah, untuk alasannya salah ya. Karena pertumbuhan ekonomi hanya mementingkan kenaikan pendapatan per kapita, tidak mementingkan perbaikan kelembagaan. Pernyataannya benar, sedangkan alasannya salah. Jawabannya adalah C. Langsung saja, untuk soal kuis yang pertama, pembangunan ekonomi memerlukan proses yang berkelanjutan berdasarkan rencana-rencana yang terarah, sebab pembangunan ekonomi merupakan suatu proses untuk memajukan berbagai aspek kehidupan. Untuk soal kuis yang kedua, pertumbuhan ekonomi sangat memperhatikan peningkatan kualitas hidup masyarakat di samping peningkatan produk domestik bruto, sebab salah satu indikator pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan produk domestik bruto. Nah, teman-teman, silakan untuk menjawab soal kuisnya pada kolom komentar ya, lalu berikan penjelasannya. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa memahami materi tentang pembangunan ekonomi yang sudah saya sampaikan. Dan semoga teman-teman tidak cukup puas untuk semakin meningkatkan pengetahuan dengan mencarinya melalui berbagai macam sumber. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.